Halo teman-teman, selamat datang di channel Teknologi. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan perbedaan di antara Kredivo dan SPayLater atau Shopee PayLater. Nah, banyak di antara kalian yang bertanya nih, bedanya apa sih Kredivo dan Shopee PayLater ini? Apa keunggulannya, kekurangannya, dan lebih baik pilih mana ya? Nah, teman-teman, semoga informasi ini akan membantu kalian semua ya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa informasi ini bisa berubah sewaktu-waktu karena ini kan aplikasi pinjaman online, tidak menutup kemungkinan tiap bulannya ada pengembangan fitur baru ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung saja kita mulai dari Kredivo. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan Kredivo kita akan bahas secara terperinci di sini ya. Nah, untuk kelebihannya, proses pendaftaran cepat, pengajuan mudah tanpa ribet, hanya menggunakan aplikasi saja. Selanjutnya, limit kredit tinggi hingga 30 juta sehingga memberikan fleksibilitas bertransaksi. Nah, teman-teman, selain itu, Kredivo juga bunganya itu mulai dari 1,26% per bulan sampai 1,91% per bulan. Dan ini jadi kompetitif ya. Kalau nggak salah ini nggak 1,91 sih, 2,6% lah ya. Nah, kemudian fleksibilitas pembayarannya cukup mudah. Kamu bisa mengajukan cicilan 3-12 bulan ya. Nanti kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu. Nah, Kredivo juga bekerja sama dengan berbagai banyak merchant ya, tidak hanya platform e-commerce tapi offline juga. Jadi kamu bisa beli iPhone di iBox, Samsung di official store, Xiaomi, kemudian di Hartono Mall dan sebagainya. Tapi ada beberapa kekurangannya. Di mana kekurangannya? Nah, layanan pinjaman tunai di Kredivo ini hanya tersedia untuk pengguna premium ya. Jadi tidak ada pengguna basic yang bisa menggunakan fitur pinjaman tunai. Nah, area layanan masih terbatas di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, ada biaya administrasinya juga teman-teman ya. Jadi selain bunga, kamu akan dikenakan biaya administrasi sebesar 6%. Meskipun untuk cicilan 1 bulan dan 3 bulan kalau nggak salah itu bunganya 0%, tapi kamu akan dikenakan biaya 6% untuk biaya admin. Nah, untuk pengguna basic ya, itu akses fitur premiumnya terbatas ya. Selanjutnya, limit PayLater tidak langsung pulih setelah pelunasan, limit tidak langsung tersedia kembali. Nah, jadi teman-teman, ketika kamu membayar cicilan atau pinjaman di Kredivo, nah nanti tidak akan langsung pulih teman-teman limitnya, karena kan ada verifikasi ulang lagi oleh Kredivonya bergantung dengan skor kredit kamu. Jadi kamu akan dicek slik OJK-nya apakah masih bagus atau malah menurun begitu ya teman-teman ya. Ada kemungkinan limitnya juga bisa turun. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari Shopee PayLater atau SPayLater. Nah, kita bahas kelebihannya dulu. Nah, kelebihannya pengajuannya sangat mudah. Yang penting kalian punya akun Shopee, punya akun Shopee Pay dan juga sudah verifikasi KTP ya. Nah, jadi mengaktifasinya relatif singkat dibandingkan PayLater lain. Memang lebih mudah dibandingkan Kredivo ya, karena kamu tidak perlu upload slip gaji dan sebagainya. Nah, tenor cicilan hingga 12 kali atau 12 bulan, di mana ini memberikan fleksibilitas pembayaran yang sangat mudah untuk para penggunanya. Nah, suku bunganya relatif ringan meskipun dibandingkan Kredivo, masih kecil Kredivo ya, sekitar 2,95 per bulan ya. Kalau Shopee PayLater itu ya kita anggap 3% lah ya. Kemudian menjangkau seluruh daerah di Indonesia, layanan tersedia di seluruh Indonesia, yang penting kamu punya akun Shopee teman-teman. Nah, selain itu kalau kalian pakai Shopee PayLater ini ada program untuk UMKM sehingga mereka bisa mendapatkan pinjaman modal untuk mendapatkan modal usahanya dan berjualan di Shopee begitu ya. Nah, selanjutnya kekurangannya apa? Nah, sayangnya kalau kalian mengajukan Shopee PayLater ini terbatas hanya untuk Shopee PayLater. Berbeda dengan Kredivo yang memungkinkan kamu belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop. Nah, itu bisa pakai Kredivo ya. Kalau pakai Shopee PayLater hanya di Shopee saja. Nah, biaya keterlambatannya juga cukup tinggi kalau di Shopee PayLater ini, sangat tinggi ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Kredivo. Nah, nantinya juga ada biaya penanganan tambahan. Setiap transaksi dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Kemudian limit kredit terbatas, jadi limitnya tidak sebesar Kredivo hingga 30 juta ya. Nah, limit kredit kebanyakan untuk pengguna pertama itu 750.000 sampai 5 juta.
Nah, selanjutnya kekurangannya proses verifikasi tentu saja dicek ya oleh BI Checking ya. Nah, sebenarnya ini bukan jadi kekurangan sih menurut aku ya, karena Kredivo juga dia dicek ya, melakukan pengecekan ulang oleh BI Checking yang diawasi oleh OJK. Tapi mungkin bagi beberapa orang ini menjadi momok yang menakutkan kalau slik OJK kalian buruk gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan perbandingan Kredivo lawan Shopee PayLater versus Shopee PayLater ya. Nah, untuk jenis layanannya itu berbeda ya. Kalau Kredivo itu ada PayLater, ada cicilan dan pinjaman tunai. Kalau Shopee PayLater atau SPayLater itu hanya PayLater untuk pembelian di Shopee, ada cicilannya juga tapi hanya PayLater untuk pembelian di Shopee, tidak berlaku untuk e-commerce lain. Untuk tenor cicilan 30 hari atau 1 bulan, 3, 6, 12 sama ya. Untuk Shopee PayLater juga 12 bulan maksimal. Nah, sayangnya kalau di Kredivo tidak semua pengguna akan mendapatkan limit hingga 12 bulan bergantung dari tipe akunnya ya, teman-teman ya. Selanjutnya untuk limit kredit hingga 30 juta. Nah, kalau Shopee PayLater nanti itu limitnya itu ditentukan oleh Shopee. Nah, kalau kalian mau ningkatin limit nanti meningkat seiring waktu penggunaan. Berbeda dengan Kredivo, kamu harus mengajukan untuk penaikan limit ya. Jadi tidak akan naik limit dengan sendirinya. Nah, selanjutnya untuk bunga mulai 0% untuk tenor 30 hari untuk Kredivo. Nah, untuk lebih panjangnya nanti bunganya kompetitif ya, bergantung dengan tipe akun kalian. Nah, kalau Shopee PayLater mau 1 bulan atau 33 hari itu udah dikenakan bunga ya. Dan ada biaya juga, biaya admin juga ya kalau Shopee itu ya. Seperti biaya penanganan begitu ya. Nah, di sini untuk biaya layanan, biaya administrasi dan layanan dapat berlaku tergantung pada jenis transaksi. Biasanya kalau Kredivo 6%. Nah, kalau di Shopee, biaya penanganan dan administrasi sesuai dengan ketentuan Shopee. Ini bergantung dengan promo, produk, dan yang lainnya. Nah, untuk cakupan penggunaan, kalau Kredivo bisa di merchant online dan offline, dan bisa juga kamu pakai ini ya teman-teman ya, pakai untuk Alfamart, Alfamidi, kayak gitu juga bisa teman-teman ya. Nah, kalau untuk Shopee PayLater kalian hanya bisa menggunakannya di dalam platform Shopee saja. Untuk proses pendaftaran tidak berbeda jauh ya, pendaftaran melalui aplikasi Kredivo dan verifikasi data pribadi dan keuangan. Sedangkan kalau Shopee PayLater aktivasi melalui aplikasi Shopee dengan verifikasi data pribadi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itulah perbedaan Kredivo dan Shopee PayLater yang mungkin bisa kamu jadikan pertimbangan apakah mau PayLater di Kredivo atau di Shopee PayLater. Tapi kalau aku saranin sih mending Kredivo ya, karena kan cakupannya lebih luas. Tapi kalau slik OJK kamu jelek, kemudian persyaratan kamu malas yang agak ribet gitu ya, lebih baik ke Shopee PayLater karena yang penting punya akun Shopee, kemudian ada KTP dan juga ada riwayat transaksi di Shopee begitu ya. Dan kalau kamu pecinta Shopee banget, apa-apa pakai Shopee, aku saranin kamu pakai Shopee PayLater aja begitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.